Masuk gulungan yang kedua kada. Napa hati banyak lupa lawan Allah. Nah, kalau masuk gulungan kedua ini kada, pilih gulungan yang pertama. Kalau jadi pejabat, bujur-bujur jadi pejabat. Supaya masuk dalam ibadullah al-mukhtasun bil inayah. Nang jadi pedagang, pengusaha, cari supaya jadi pedagang yang saduk, yang bujur, yang benar. Masuk dalam golongan ini. Nang jadi tentara, nang jadi polisi, bujur-bujur supaya masuk di dalam mujahidun fisabilillah, orang-orang yang berjihad fisabilillah. Nah, kalau kita di luar daripada yang demikian, maka kita kada termasuk dalam golongan hamba Allah yang diistimewakan dengan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kaum, satu kelompok manusia yang Allah tempatkan mereka itu untuk berkhidmat kepada Allah. Dan ada satu kelompok manusia yang Allah istimewakan mereka itu bimahabbatih, dengan kecintaan Allah. Tiap-tiap kedua kelompok itu kami berikan mereka itu, dan mereka itu dari pemberian Tuhan engkau, dan tidaklah ada pemberian Tuhan engkau itu tertegah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada hamba Allah yang diberi Allah tugas untuk mengabdi, untuk berkhidmat. Ada hamba-hamba Allah yang Allah khususkan mereka hanya untuk bercinta dengan Allah, hanya untuk bercinta kepada Allah. Nah, kedua-dua kelompok itu adalah merupakan pemberian dari Allah kepada mereka, dan pemberian Allah itu tidaklah tertegah. Ibadullah al-mukhtassun bil inayah fariqani. Hamba-hamba Allah yang mereka itu mendapat kekhususan, mendapat keistimewaan dengan inayah, dengan pertolongan Allah. Fariqani, ada dua kelompok. Kelompok hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah ini macam-macam. Ada nang banyak maksiatnya, ada hamba Allah nang banyak taatnya. Nah, ini hamba-hamba Allah yang dikhususkan Allah dengan inayah, dengan taufik, hidayah. Artinya hamba-hamba Allah yang istimewa itu terbagi dua kelompok. Fariqun wazzafahumullah bi khidmatih. Ada satu kelompok di antara hamba-hamba yang diberi Allah inayah tadi, satu kelompok mereka itu mendapatkan tugas dari Allah untuk berkhidmat kepada Allah. Wahum anwa'un, dan mereka ini kelompok pertama ini banyak macamnya. Minhum man aqamahumullah alal aurad. Hamba-hamba yang istimewa ini yang Allah tugaskan untuk berkhidmat kepada Allah, ada di antaranya yang Allah tempatkan mereka itu atas wirid-wirid.
Jadi kelompok ini yang ditempatkan Allah di wirid ini, pekerjaan mereka 24 jam hanya berwirid. Hanya berwirid. Baca Quran, zikir, membaca salawat. Nah, tugas mereka hanya itu. Nya kada tahu urusan kiri kanan, muka belakang kada tahu. Pokoknya hidup mereka bakhalwat di dalam kamar berwirid. Nah, ada sebagian hamba-hamba Allah yang kelompok pertama ini ditugaskan Allah untuk demikian. Wa minhum man wajjahahum liiqamatid din wa hifdzi syara'i'. Ada lagi sebagian dari kelompok pertama ini orang yang Allah arahkan mereka itu untuk mendirikan agama dan menjaga syariat Islam. Fahumul ulama al-muhtadun al-amilun, itulah kelompoknya ulama yang dapat petunjuk yang mengamalkan ilmunya. Para ulama yang mengamalkan ilmunya, nah mereka itu kada banyak wiridnya. Sembahyang paling nang penting-pentingnya aja, bacaan paling nang penting-pentingnya aja. Karena tugas mereka itu adalah untuk mendirikan agama. Tugas mereka untuk menjaga hukum-hukum Allah. Lalu mereka selalu menggali hukum-hukum Allah. Tugas mereka mengajar pagi di sana, siang di sini, malam di sana, berputar waktu mereka habis untuk mengajarkan ilmu Allah. Nah, mereka kada banyak wirid karena mereka ditempatkan Allah urusan ini. Nah, ini pun termasuk golongan yang berkhidmat kepada Allah. Dan kedudukan mereka ini kada kalah dengan kedudukan orang yang sehari semalaman membaca wirid. Kada kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatun minal khair yasma'uha al-mu'min fayu'allimuha wa ya'malu biha khairun min ibadati sanah. Nah, satu kalimat kebaikan yang mendengar akan dia seorang mukmin lalu dia ajarkan, dia amalkan, itu lebih baik bagi mereka daripada beribadah setahun. Jadi orang yang dalam kamar tadi berwirid seharian itu sudah Allah tempatkan di situ. Ada Allah tempatkan mengajar, menjaga hukum Allah. Nah, ulama-ulama muhtadun yang mengamalkan ilmunya. Nah, mereka ini walaupun kada banyak amalan, kada banyak wiridnya, kada banyak zikirnya, kada banyak sembahyangnya, tapi pekerjaan mereka itu fadilatnya sangat besar. Satu kalimat yang mereka sampaikan dan mereka amalkan itu menempati ibadah 1 tahun bagi yang lainnya. Nah, jadi artinya para ulama itu mereka mengajar ilmu pada hakikatnya berkhidmat kepada Allah. Berkhidmat kepada Allah. Mereka menyampaikan hukum, menyampaikan fatwa, tapi pada hakikatnya mereka berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man aqamahum linusratid din wa i'la'i kalimatillah fahumul mujahidun fi sabilillah. Ada lagi di antara mereka yang masuk golongan pertama ini orang yang ditempatkan Allah untuk membela agama, meninggikan kalimat Allah. Mereka itu adalah para pejuang fi sabilillah. Nah, para pejuang fi sabilillah, orang-orang yang dikirim
ke perbatasan-perbatasan negeri Islam untuk menjaga agar negeri Islam ini aman kada diserang orang kafir. Nah, ini mereka kada banyak amalan, mereka kada banyak wirid, tetapi tugas mereka itu sudah ibadah. Dan fadilat yang mereka dapatkan pun kada kalah dengan yang didapatkan oleh para ulama, yang didapatkan oleh para ahli ibadah yang banyak wirid-wirid tadi. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mujahidin fi sabilillah. Nah, jadi mereka kada banyak amalan, mereka kada banyak tahu tentang ilmu, mereka kada mengajarkan ilmu, tapi tugas mereka menjaga agama, menjaga ketentraman negeri Islam ini, itu sudah merupakan ibadah dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man aqamahum litaskinil ibad wa ri'ayatihim wa siyasatihim fahumul umara wassalatin al-adilun. Termasuk golongan pertama orang yang berkhidmat kepada Allah adalah orang yang Allah dudukkan mereka itu, Allah tempatkan mereka itu untuk menenteramkan hamba Allah, memelihara hamba Allah, mengatur hamba Allah. Itu siapa? Para umara dan sultan yang adil. Itu Allah tempatkan orang-orang yang menjaga hamba Allah agar mereka teratur, agar mereka tentram, agar mereka tenang. Allah tempatkan di situ umara, sultan yang adil. Nah, para umara, para sultan itu kada perlu banyak wirid, kada perlu banyak tahu hukum Allah, tapi yang dituntut mereka adalah adil. Nah, apabila mereka itu adil, berarti mereka sudah berkhidmat kepada Allah. Penjadi pejabat apa, kada perlu banyak puasa, karena uyuh begawi kada tak kontrol lagi rakyat. Kada perlu banyak wirid, kada perlu banyak dipasahapan. Orang-orang yang ditugaskan sebagai umara ini, tugas mereka menjaga rakyat supaya damai, tentram. Itu tugas mereka. Itulah khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukan itu pun kada kalah derajat dengan ulama, mujahid, orang yang banyak wirid, kada kalah. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlisa imamun adil. Yaumun min imamin adil afdal min ibadati sittina sanah. Hamba yang paling disukai Allah pada hari kiamat, paling dekat dengan Allah, pemimpin, pejabat yang adil. Satu hari pejabat yang adil itu nilainya lebih baik daripada ibadah rakyat 60 tahun. Nah, jadi artinya orang-orang yang diberikan Allah kedudukan sebagai umara, sebagai salatin, sultan, kada perlu banyak-banyak mencari amalan. Yang penting adil. Yang penting tenangkan rakyat, amankan rakyat, jangan sampai ada mereka kesulitan-kesulitan. Itu sudah ibadah yang luar biasa bagi mereka. Itu sudah khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man aqamahum li'imaratil bilad wa ma'ashihim fahumut tujarus sadiqun. Ada lagi yang masuk dalam golongan pertama, orang yang berkhidmat kepada Allah adalah orang yang ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan negeri dan kehidupan mereka. Fahumut tujarus sadiqun, itu pengusaha-pengusaha yang jujur, pengusaha-pengusaha yang benar.
Nah, inya berdagang beras supaya orang nyaman makannya, inya berdagang ini, berdagang itu untuk kemudahan, untuk kemakmuran umat. Asalkan mereka itu jujur, asalkan mereka itu punya niat yang baik, nah itu ibadah mereka. Itulah khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang pedagang kada perlu banyak wirid, kada perlu banyak amalan. Ibadah mereka itu jujur, cukup. Punya niat yang baik dalam usaha untuk menolong hamba-hamba Allah, untuk memudahkan hamba-hamba Allah. Lalu dia berdagang dengan benar, menghindari yang haram, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kada menipu orang, kada menyembunyikan aib barang jualan. Nah, itu sudah ibadah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada." Pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang jujur itu di hari kiamat dikumpulkan Allah dengan siddiqin dan para syuhada. Wa minhum man aqamahum li tarbiyatil aitam wad-du'afa wal aramil fahumul kafilun. Ada orang yang ditempatkan Allah untuk memelihara anak-anak yatim, anak-anak terlantar. Dia bikin panti asuhan, dikumpul anak-anak yatim, lalu dia berikan makannya, dia berikan pakaiannya, dia usahakan untuk kehidupannya. Nah, itu sudah khidmat mereka kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Kafilul yatim lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Ujar Nabi, orang yang mengurus, mengelola yatim, baik yatim itu keluarganya atau yatim orang lain, maka aku dan dia seperti ini di dalam surga. Berdekatan artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hamba Allah yang diberikan Allah pertolongan khusus dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok orang yang berkhidmat kepada Allah. Pengertian berkhidmat kepada Allah tadi macam-macam. Bukan hanya di pasahapan, di masjid melulu kada. Dan ini untuk laki-laki ataupun untuk perempuan sama. Ada perempuan yang ditempatkan Allah di makam wirid, maka perempuan ini 24 jam di kamarnya berwirid tasbih di tangan. Ada. Tapi orangnya bujangan atau kada belaki. Dan kada berisi anak. Ada perempuan yang ditempatkan Allah untuk memelihara anak. Nah, perempuan ini bisa anak 5, kada kaubar lagi bewiridnya. Saya kung bakami, saya kung hendak makan, saya kung hendak guring. Nah, mengurusi itu. Itu pun khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan yang lakinya sakit, lakinya stroke, hendak makan disuapi, hendak kawisi dituntun, kemana-mana dibawa. Kada kaubar lagi sembahyang banyak, kada sempat lagi berwirid banyak karena sibuk mengurus lakinya. Itu pun khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi satu golongan daripada hamba Allah ini ada yang Allah tempatkan kedudukan mereka itu di tempat khidmat ini. Jadi kada perlu saling merendahkan, kada perlu saling merasa tinggi, karena itu sudah kedudukan yang diberi Allah. Yang mananya kau banyak beramal, aku laki pang stroke, kada kau beramal, dikit bakiau, sama aja itu alahan pada nang beramal itu. Alahan pada nang beramal itu pahalanya. Karena yang beramal itu pahalanya untuk dirinya sendiri, yang ini beramal untuk manfaat kepada orang lain.
Dahulu belum beranakan kawa sehari 2-3 juz membaca Quran. Wah ini sudah beranak 2-3 lembar gini ngalih membaca Quran. Nah haragu anak bujur-bujur pahalanya kada kalah dengan baca Quran itu. Karena itulah kedudukan yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu kelompok yang namanya khadimun Allah. Kelompok yang berkhidmat kepada Allah. Wa fariqun ikhtassahum bimahabbatihi fasagalathum hararatu afidatihim limahabbatillah azza wajal anil iltifat ilan nas. Ada kelompok hamba-hamba Allah yang diberi inayah tadi, Allah khususkan dengan kecintaan kepada Allah, maka menyibukkan akan mereka oleh panasnya hati mereka karena cinta kepada Allah daripada menoleh kepada manusia. Orang ini kada banyak bacaannya, kada banyak wiridnya, kada. Dan inya kada tahu urusan dagang, kada tahu urusan pemerintahan, kada tahu. Cuma hatinya selalu sibuk berdialog dengan Allah. Nah ini orang-orang yang diistimewakan Allah bimahabbati. Inya kada tahu mau urus kiri kanannya karena hatinya sudah sibuk dengan dialog, dengan munajat kepada Allah. Bawirid kada terdengar bawirid juga. Kan bawirid itu bacaan-bacaan, contohnya baca Quran. Ini kada ranai aja orangnya, tapi hatinya panas dengan cinta kepada Allah. Nah, ini orangnya selalu berduaan lawan Tuhan, perasaannya rasa bepandiran lawan Tuhan hatinya. Nah, ada orang seperti itu. Ini kelompok nang kedua. Nya kada tahu orang nih, kada tahu perdagangan, kada tahu perpolitikan, kada tahu. Karena hatinya hanya tertuju kepada Allah semata. Qala Allah Ta'ala berfirman, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Tengoklah bagaimana kami lebihkan sebagiannya atas sebagian. Memang sebagian daripada sebagian itu ada berlebih-lebihan. Walaupun sama-sama mereka berkhidmat kepada Allah, tapi tingkatan derajat mereka tentu satu dengan yang lain berbeda di sisi Allah. Lakinnahum abidullah al-makhsusun bila inayah, tetapi mereka itu seluruhnya hamba Allah yang dikhususkan dengan pertolongan Allah. Wala yuhibbullahu ta'ala ayyuhqara lahu 'abdun min ibadihi wa in kanu mutafawitina indah. Dan Allah tidak suka bahwa dihinakan seorang hamba dari hamba Allah sekalipun mereka berlain-lain tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ambil contoh di alam nyata, alam dunia. Umpamanya ada kerajaan. Nah, kerajaan ini untuk supaya lestari, teratur kerajaan itu, kerajaan ini ada menugaskan orang untuk bidang keamanan. Nah, begitu dia mengamankan orang, berarti dia berkhidmat kepada raja ini. Ada yang ditugaskannya oleh si raja ini untuk kesehatan. Nah, urusannya hanya mengobati orang-orang garing. Pada hakikatnya dia mengabdi kepada rajanya. Karena itu perintah daripada raja. Ada orang yang jadi tukang kebun istana, tukang tataki pohon-pohon yang panjang, rumput-rumput yang tinggi dipotong. Nah, ini petugas raja juga. Ada lagi orang yang diberikan raja kada ada tugas napa-napa. Ini kada diberi Tuhan, kada diberi raja tugas apa-apa kada ada. Cuma raja katuju lawan orang itu. Tomat kiau raja, dudukan pandiran lawan raja, seharianan pandiran lawan raja. Tugasnya kada ada. Itu tupang, kena bekiau raja. Nah, ini orang-orang yang
hati mereka panas dengan cinta kepada Allah tadi. Ini kada tahu urusan kebersihan, kada tahu penduduk raja berapa, kada tahu penduduk. Tugasnya kiau raja dudukan mengupi pandiran seharian hari. Nah ini orang-orang tertentu yang dapat hidayah, yang dapat keistimewaan seperti ini. Nah ada manusia demikian kepada Allah, yang hatinya selalu sibuk bicara dengan Allah, hatinya selalu kontak dengan Allah. Yang kada tahu urusan kiri kanan muka belakang, kada tahu. Nah semuaan itu adalah orang-orang yang berkhidmat kepada Allah, dan satu golongan ini orang yang diistimewakan Allah dengan saling cinta mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah jadi tinggal kita masuk gulungan yang mana antara dua ini. Masuk gulungan yang kedua kada. Kenapa hati banyak lupa lawan Allah. Nah kalau masuk gulungan kedua ini kada, pilih gulungan yang pertama. Kalau jadi pejabat, bujur-bujur jadi pejabat, supaya masuk dalam ibadullah al-mukhtasun bil inayah. Nang jadi pedagang, pengusaha, cari supaya jadi pedagang yang saduk, yang bujur, yang benar. Masuk dalam golongan ini. Nang jadi tentara, nang jadi polisi, bujur-bujur, supaya masuk di dalam mujahidun fisabilillah, orang-orang yang berjihad fisabilillah. Nah kalau kita di luar daripada yang demikian, maka kita kada masuk dalam golongan hamba Allah yang diistimewakan dengan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala.